Iya, saya pikir KUHP ini pada akhirnya disahkan, ini sebetulnya sangat disayangkan ya. Kita berharap KUHP-nya jauh-jauh lebih baik ya, melindungi hak asasi manusia, tapi ternyata dibuat dengan sangat tergesa-gesa, bahkan kami menyebutnya meaningful manipulation ya. Ya. Jadi partisipasi yang dimanipulasi begitu, yang pada akhirnya menghasilkan KUHP yang justru kemudian banyak memberikan kewenangan kepada aparat, pengawasannya lemah, dan kalau ditanya ini sebetulnya menguntungkan siapa, yang jelas masyarakat tidak diuntungkan ya, karena kewenangan-kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum itu justru diperbanyak ya, misalkan seperti menangkap semakin mudah, dalam penyelidikan sudah bisa dilakukan restoratif justice gitu ya, termasuk juga bagaimana menahan itu juga semakin mudah. Alat bukti diperbanyak, tapi juga ada hal yang kemudian menimbulkan multitafsir dan banyak catatan-catatan yang lain. Dan yang paling krusial sebetulnya, KUHP ini memandatkan kurang lebih 25 aturan pelaksana yang harus diselesaikan 2 Januari 2026. Ya, apakah mungkin dalam waktu ya kurang dari 1 bulan gitu ya, karena di libur Nataru begitu ya. Mohon maaf, saya potong. Wamen hukum mengatakan mungkin tidak sebanyak itu jumlahnya, akan dipadatkan mungkin hanya menjadi 3. Ya, tapi itu mandat dari undang-undang loh. Masa kemudian bisa dipadatkan begitu saja? Pertanyaannya, ini lagi-lagi karena bagaimana proses penyusunan legislasi yang ya kita harus katakan ini ugal-ugalan, dan ini bukan praktek sekali di dalam KUHP, tapi berulang kali, dan saya kira ini tidak boleh dinormalisasi. Ini permasalahan serius ya, terkait dengan proses demokrasi yang mestinya kemudian dijalankan dengan baik oleh wakil rakyat, tapi dalam KUHP ini kita melihat ini bermasalah. Dan ketika kami kemudian menuntut Perpu begitu ya, KUHP ini kemudian ditunda bahkan dihentikan supaya direvisi ya maksudnya ya, itu dengan harapan bahwa ya ini jadi pelajaran, jangan dong bikin undang-undang seperti ini caranya. Ini